Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vincentius Dwi Prasanto. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara aliran materialisme dan idealisme, dan juga aliran rasionalisme dan empirisme. Materialisme adalah asal atau hakikat dari segala sesuatu, yang dimana asal atau hakikat dari segala sesuatu ialah materi. Materialisme merupakan istilah dalam filsafat ontologi yang menekankan keunggulan faktor-faktor material atas spiritual dalam metafisika, teori nilai, fisiologi, atau penjelajahan historis. Artinya apa? Artinya adalah suatu keyakinan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu selain materi yang sedang bergerak. Dengan kata lain, materialisme adalah sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa pikiran, yang merupakan kesadaran, roh, dan jiwa, hanyalah materi yang sedang bergerak. Materi dan alam semesta sama sekali tidak memiliki karakteristik pikiran, dan tidak ada entitas non-material. Realitas satu-satunya yaitu materi. Setiap perubahan memiliki sebab materi atau natura dan dunia fisik. Maka materi bisa diukur, dihitung, dan diobservasi. Memang manusia tidak mengatakan bahwa dirinya sama dengan benda, tetapi mereka mengatakan bahwa pada akhirnya dan pada prinsipnya, bahkan pada dasarnya, manusia hanyalah sesuatu yang material. Menurut bentuknya memang manusia lebih unggul daripada hewan, tetapi eksistensinya manusia sama saja dengan hewan. Dan selanjutnya mengenai aliran idealisme. Aliran idealisme adalah suatu paham yang diyakini bahwa realitas yang hakiki adalah pikiran itu sendiri. Menurut Hegel, dunia adalah roh yang mengungkapkan diri, yang artinya roh yang mutlak mengungkapkan diri dalam alam. Aliran idealisme dalam filsafat yang pada prinsipnya yang memahami bahwa hakikat dari segala sesuatu, esensi, ada pada hal yang bersifat non-material, ide, rohani, akal, atau jiwa. Dan kekuatan idealisme menekankan akal sebagai hal yang lebih dahulu atau primer daripada materi. Alam bagi idealisme memiliki maksud bahwa di antara aspek-aspeknya adalah perkembangan manusia. Oleh sebab itu, dalam idealisme pada diri seseorang terdapat suatu harmoni yang dalam arti manusia dengan alam. Aliran ini memandang manusia hanya sebagai subjek atau hanya sebagai kesadaran saja. Aliran ini menjelaskan bahwa kebenaran atau pengetahuan sesungguhnya bukan bersumber dari rasio atau empiris, melainkan dari gambaran manusia tentang pengamatan. Untuk membuktikan pengamatan perlu diadakan kajian yang lebih dalam, serta baik mengenai subjek maupun tentang objek. Salah satu tokoh yang terkenal dari Inggris berpendapat bahwa segala sesuatu yang tertangkap oleh sensasi atau perasaan kita itu bukanlah materi yang real dan ada secara objek. Manusia merasa dekat dengan alam dan menganggap bahwa ia bukanlah orang atau makhluk ciptaan nasib. Oleh karena itu, alam suatu sistem yang logis dalam diri manusia. Hal ini tercermin dalam usaha manusia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jiwa adalah bagian yang sebenarnya dalam proses alam, atau bisa dibilang kenyataan yang sebenarnya. Dalam proses ini, dalam tingkat yang tertinggi, menunjukkan dirinya sebagai aktivitas, akal, dan jiwa. Manusia sendiri merupakan bagian satuan dari alam yang menunjukkan struktur alam dalam kehidupan itu sendiri. Dalam idealisme, yang ditekankan adalah jiwa,
yang memiliki kedudukan yang paling utama dalam alam semesta. Materi bukanlah hakikat, melainkan suatu gagasan yang tidak jelas. Maka seorang yang akan memikirkan materi dalam hakikatnya yang paling terdalam, dia harus memikirkan roh atau akal. Jika seseorang ingin mengetahui ataupun memahami apakah sesungguhnya materi, manusia harus meneliti apakah pemikiran itu, apakah nilai itu, dan apakah akal budi itu, dan bukan apakah materi tersebut. Dengan kata lain, alam dan masyarakat hanyalah sebuah ide manusia. Pandangan filsafat ini ada dasarnya mengakui sesuatu yang bukan materi, yang ada secara abadi. Sesuatu yang bukan materi itu ada sebelum dunia alam semesta itu ada, termasuk juga pikiran dan perasaannya. Menurut Plato, keduanya terdapat alam di atas alam benda, yang termasuk ide universal atau esensi abadi. Nah, selanjutnya mengenai perbedaan rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah paham yang menganggap bahwa kebenaran harus dibuktikan dengan rasio. Jadi, kebenaran dalam perspektif rasionalisme adalah sesuatu yang harus bisa dibuktikan dengan akal budi. Menurut salah satu tokoh rasionalisme bernama René Descartes, idealisme adalah upaya untuk mengusahakan titik tolak yang kokoh dengan meragukan segala sesuatu. Apa yang tidak bisa dibuktikan dengan rasio, maka bukanlah kebenaran. Tetapi akal dan rasio sendiri memiliki ketergantungan akal. Kita tergantung pada pengetahuan kita. Jadi kualitas rasio seseorang tergantung dengan pengetahuannya. Misalnya, orang yang tinggal di tempat yang disiplin dan teratur adalah hal yang rasional bagi dia untuk hidup teratur. Tetapi beda halnya dengan orang yang biasa hidup di tempat yang tidak ada aturannya atau hidup bebas, kemudian dibawa ke tempat yang mempunyai aturan, akan menjadi hal yang tidak rasional baginya. Empirisme adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa pengalaman adalah sumber pengetahuan. Jadi dalam empirisme tidak ada istilah bawaan, seperti halnya kepintaran bawaan, karena empirisme tidak ada. Bagi empirisme, kepintaran harus diusahakan. Dialami, itulah proses empirisme. Segala sesuatu harus diuji melalui observasi, dan pengujian itu harus melalui indera. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa diuji melalui indera tidak ada bagi empirisme. Tetapi indera memiliki banyak kelemahan. Dalam penglihatan, kita terkadang melihat sesuatu yang ternyata tidak seperti dengan kenyataannya. Contohnya, ketika kita melihat dari jauh benda bundar, tetapi ketika kita mendekat ternyata bentuknya persegi empat. Dan kelemahan lainnya, seringkali objek penelitian sering menipu. Misalnya, ketika menaruh pensil di dalam air, pensil itu terlihat bengkok. Tetapi ketika pensil diangkat dari permukaan air, pensil itu bentuknya lurus dan tidak bengkok. Nah, karena indera memiliki kelemahan, otomatis sesuatu yang diteliti melalui indera juga memiliki kelemahan. Nah, kedua aliran ini memiliki kelemahan atau kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan aliran idealisme dan materialisme, dan juga aliran rasionalisme dan empirisme. Terima kasih.